aku masih di sini, ada berjalan di sampingmu, pegang tanganku kawan, jangan menyerah. Bukan soal hari esok, pikir saja hari ini kau harus bisa lewati. Halo guys, semangat pagi semua. Ini nggak sengaja lewat daerah sini guys ya. Namanya kolam renang dan kafe atap langit. Wah, saya memang pernah kepikiran mau kesini, tapi waktu itu lagi direnovasi. Jadi sekarang sudah benar. Mumpung pas lagi lewat, mampir guys. Sambil kita bicara tentang Point Pie, oke guys. Jadi teman-teman semua sehat ya. Tapi di sana tuh keren loh. Tuh, ada alat berat sana guys. Tuh, tuh. Karena tuh apa namanya itu? Alat berat bego atau apa namanya itu ya? Yang ambil pasir itu. Waduh. Oke guys, saya harap semua teman-teman baik-baik, sehat-sehat selalu, and always happy guys. Ini kita masuk ke sini, kita mau berenang mau enggak, tetap bayar 10.000, tetap murah meriah guys ya. Dan saya mau makan aja sampai kita bikin video, oke guys? Check it out guys, kita turun. Wow, nuansanya nuansa Bali guys, keren ya. Halo semua teman-teman, sorry ya saya makan dulu tadi, lapar banget. Tapi di sini tempatnya enak guys ya, tempatnya nuansa Bali gitu. Dan ternyata makanannya tadi juga enak tadi, ayam sambal hijau ya, ayam lombok hijau enak. Jadi teman-teman, ya beginilah, saya suka tempat-tempat yang nuansanya itu nuansa yang asri, banyak tanaman-tanaman. Seperti saya bilang ya, untuk bikin bahagia itu kita dimulai dari mana? Dari diri sendiri guys ya. Jadi ngomong teman-teman semua sehat ya, dimanapun berada, saya harap selalu sehat, selamat ya, jaga kesehatan, jaga keselamatan, jaga hati, perasaan, pikiran ya guys. Jangan sampai kita pusing. Semua orang punya masalah guys ya, tapi sebisa mungkin kita punya manajemen ya, manajemen stres. Kita punya, karena menurut ahli ya, semua orang punya masalah, tapi yang membuat beda adalah bagaimana kita mensikapinya guys ya, bagaimana kita mensikapinya. Apakah kita mensikapinya panik, pusing, itu semua nanti berujung ke penyakit guys ya, terutama asam lambung ya. Jadi lambung itu dia akan asamnya naik, malah kena asam lambung malah sakit ya, gitu guys ya. Jadi temanya video kali ini teman-teman apa? Tetap tenang, jangan putus asa, tetap tenang, jangan putus asa, gitu ya guys. Kok bisa gitu ya? Jadi teman-teman, di video sebelumnya saya pernah bilang ya, pesan psikologis ya, videonya ini ya, bahwa di dunia itu tidak ada yang pasti guys ya. Jadi karena hal itulah maka semua ini kita harus siap guys, menerima sesuatu yang karena tidak pasti ya, menerima sesuatu baik buruknya guys ya. Yang kita anggap itu pasti ternyata tidak, yang kita anggap itu baik ternyata tidak, yang kita anggap itu tidak ternyata iya. Jadi
penuh dengan sesuatu yang surprise ya. Syukur-syukur surprise-nya kabar bagus ya. Dan teman-teman, ini saya baru dapat baca ya. Jadi tenang ya, jangan putus asa ya, tetap tenang guys ya. Ini ada obrolan chatnya moderator Jerman guys. Ya teman-teman. Jadi menyampaikan bahwa dalam obrolan Jerman ini moderator mengatakan bahwa tim inti, core tim terbaru itu mengatakan bahwa mainnet Open Network itu ya akan dilakukan pada 28 Juni 2025 guys. Waduh, lama lagi ya. Ini menurut moderator guys ya, ini teman-teman bisa lihat sini ya. Definitely not. The goals for the open mainnet have not yet been met. Jadi seperti kemarin video saya sebelumnya kan, ya malah ada yang nyindir saya. Saya kan bilang kenapa kayak KYC itu mundur ke akhir tahun atau akhir Desember? Karena memang belum siap, guys. Tidak sesuai yang diharapkan sama core team jumlahnya. Ya, kok ada yang nyindir di YouTube, ada yang nyindir katanya teknologinya Planet itu canggih, kok masa KYC aja masa nggak beres, nggak becus. Nah, Anda bertanya tuh kadang-kadang harus berpikir ya, harus mikir, guys. Ya, jangan asal ngomong-ngomong cuap-cuap. Teknologi canggih, tapi kalau kita bicara KYC, Anda tahu KYC tidak? Ya kan? Artinya apa KYC coba? Ya, dan komentar-komentar di YouTube-nya aja yang nyinyir. KYC itu know your customer, ya. Itu personal, guys. Yang Anda tahu sendiri, personal itu bagaimana ya? Ada orang tua, orang sepuh yang sudah lansia, umur 70, umur 65, ada orang desa, orang kampung. Ya, itu personal per pioneer ya, per individu. Jadi kalau kita bicara per individu, ya wajar kalau hal-hal itu terjadi tidak sesuai yang kita harapkan, karena ya kalau orang tua ini ada yang bimbing, ada yang dampingin untuk KYC, ya. Kalau dia sendirian, ya selfie gelap-gelapan, isi biodata KTP salah-salah. Nah, kita bicara dunia loh ya, kita tidak bicara hanya RT RW ya, dunia kita bicarakan. Kadang-kadang manusia ini suka berasumsi ya, suka so tahu juga, suka menghakimi. Makanya jangan kebanyakan minum ini racun toksin itu nyinyir ya, makanannya bergizi-bergizi sedikit. Kebanyakan toksin badannya, jadinya ininya otaknya konslet, ngomongnya nyinyir terus ya. Jadi gitu, kalau misalnya core team ini nggak bisa berbuat apa-apa, ya itu kan kembali ke diri Anda. Anda kalau misalnya mau berangkat ke luar negeri nih, ngurusin misalnya Anda mau umroh, Anda mau ke mana, pokoknya wisata ke luar negeri, yang ngurusin paspor siapa? Kan Anda sendiri. Yang berhubungan dengan diri sendiri, core team mengurus pekerjaannya. Ya kalau kita berhubungan dengan individu, personal ya, kita masing-masing yang mengerjakannya kan gitu. Kalau misalnya kita kenyataannya kita mengerjakannya nggak beres, salah-salah, daftarnya juga dulu pakai nama yang beda dengan nama KTP, ya hal-hal seperti itu guys. Yang namanya jumlahnya KYC itu yang diharapkan core team tidak memenuhi sehingga diperpanjang sampai akhir Desember, gitu guys ya. Semoga Anda paham yang terutama nyinyir itu ya, gitu ya. Jadi the goals for the open mainnet have not yet been met. Belum ketemu guys. Ya, angkanya belum ketemu, makanya kemungkinan mundur menurut dia ya. According to core team, katanya menurut core team nih ya, the mainnet should open by June 28, 2025 at the latest. We'll see, kita akan lihat. Ini juga dari moderator guys ya. Yang katanya dari ini obrolan moderator yang Jerman ya, tapi juga tidak kita bisa makan mentah-mentah. Cuman apa yang sudah pernah saya tayangkan di video-video sebelumnya guys tentang pesan psikologis, nah ini berhubungan dengan ini guys ya. Makanya jangan terlalu berharap sesuatu terlalu besar. Kan saya udah bilang bolak-balik, berharap itu punya pengalaman penting, tapi jangan terlalu berharap berlebihan guys ya. Slow aja, slow ya guys. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau saya bilang ya,
apa namanya, secara teknologi, secara persiapan teknis dari Pi Network sebenarnya sudah sangat-sangat bagus ya, sudah so far so good lah ya. Tapi itu guys, kembali lagi kita ke pribadi pionir masing-masing ya. Seperti saya pernah bilang ya, di YouTube saya itu yang nonton tuh dari umur 13 sampai 17, yang anak-anak belum punya KTP ya. Karena kan ada datanya tuh, analisa tuh. Dari umur 13 sampai 17 guys, belum punya KTP, itu yang nonton YouTube saya. Sampai umur 65 ke atas. Bayangin guys, manusia umur lansia gitu ya, tentu punya keterbatasan. Apalagi kalau dia gaptek, ya sulit untuk lebih lambat dalam memahami ya hal-hal seperti itu guys. Jadi harap maklum ya, karena core team tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghandle orang-orang ini ya. Begitu juga kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap apa yang dikerjakan sama core team ya. Makanya saya pernah bilang ya, kita berpikirlah ya sesuatu yang memang itu di dalam kendali kita. Kalau di luar kendali kita jangan dipikirin, nanti stres guys ya. Ngapain kita mikirin apa yang dikerjakan oleh core team? Gak nyampe guys ya. Kita pikirkan adalah lakukan KYC dengan benar, lakukan migrasi dengan benar, jaga sandi password, sandi frasa wallet kita baik-baik. Udah itu yang kita lakukan. Fokus ke kerjaan kita masing-masing, fokus ke kesehatan, fokus ke keselamatan, fokus ke kehidupan kita masing-masing, kan gitu guys. Saya bilang apa? Kenapa kok secara teknis core team itu sudah bagus, so far so good? Karena menurut info ya guys, tanggal 12 sampai 13 besok ini Stellar tuh katanya sudah resmi connect dengan Pi Network guys. Protokol konsensus Stellar ya guys ya. Sudah connect tanggal 12 besok, 12 Desember ini ya. Jadi sebenarnya semua sudah ready guys ya. Jadi kalau secara teknis oke, ya ginilah ya. Anda dibeliin mobil, Anda kan impiannya pengen punya mobil nih, mobil bagus ya. Saya juga impian punya mobil. Giliran mobil udah ada, Anda belum bisa bawa mobil. Nah, yang ngasih hadiah mobil, dia melakukan pekerjaannya. Gitu. Saya hanya menyiapkan Anda mobil, saya beliin Anda mobil. Lalu dari yang kasih mobil, yang harus dilakukan apa? Ya belajar nyetir lah. Jadi setiap orang tuh punya porsi masing-masing. Satu yang produksi mobil, satu yang ngasih hadiah mobil, satu yang pribadi kita belajar nyetir mobil. Gitu ya guys. Jadi artinya apa guys? Semua itu ya lakukan tugas kita masing-masing. Ya guys. Nah sama halnya dulu saya juga pernah bilang ya. Saya lupa video yang mana ya. Ini semua teman-teman ini nampaknya dia tenang-tenang aja ya kan. Slow motion ya kan, slow motion itu gerak lambat gitu ya, nggak excited, nggak semangat. Tapi ketika besok sudah open mainnet, ibaratnya kapalnya udah siap berangkat ya guys ya, semua baru, woi siapin, semua baru melek, semua baru percaya ya, itu terjadi guys ya, akan terjadi itu guys. Jadi teman-teman pokoknya sekarang tenang aja, jangan putus asa. Ya, jangan terlalu berharap banyak banget untuk Desember ini. Tapi kita tenang aja lah guys. Karena saya sudah bilang, sabar aja, pikirkan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Yang tidak kita di luar kendali kita nggak usah dipikirin guys ya. Nanti kita stres, ya guys. Dan saya pernah bilang juga kan di video sebelumnya bahwa kita butuh hiburan guys. Kita butuh penghibur, ya. Kan saya pernah bilang, sambil nunggu open network, ya, fokus ke pekerjaan masing-masing, fokus ke kehidupan masing-masing, jaga kesehatan, jaga keselamatan, ya. Maaf teman-teman pionir, ini video saya kok nggak tahu gimana ceritanya, tahu-tahu kok hilang itu sambungannya. Jadi setelah obrolan tadi tuh videonya hilang, jadi tidak bisa diputarkan gitu. Jadi ya udah saya rekam suara aja ya. Ini saya lagi ngedit video baru sempat.
Ternyata kok videonya hilang. Udah kita sambung lagi dengan suara saya aja nggak apa-apa ya teman-teman. Oke, tadi sampai mana ya tadi ya? Jadi dari ini ya, hiburan ya. Sambil menunggu open network, kita butuh hiburan. Hiburan itu maksudnya terhibur, teman-teman. Yang paling mudah menghibur itu sebenarnya apa? Itu cuan, Bapak Ibu. Ya, terutama buat emak-emak nih ya, teman-teman kaum ibu-ibu ya, kaum wanita. Pasti kalau ada cuan tambahan buat dapur ya, buat sehari-hari keluarga ya, buat anak-anak kalau masih sekolah, itu pasti kan sangat menghibur ya. Minimal hati lebih tenang, Bapak Ibu ya. Itulah kenapa kemarin beberapa waktu ini saya selalu cerita tentang victory gitu. Ya karena karakter saya memang seperti itu, Bapak Ibu. Ketika saya mendapatkan manfaat ya saya ingin menjadi estafet atau ingin menceritakan manfaat itu ke orang lain, kan gitu. Itu hal yang buat saya sih wajar sih, Bapak Ibu, teman-teman. Jadi ketika saya mendapatkan cuan setiap hari, transferan dari para peserta victory juga, ya saya mengalami kebaikan. Bahkan Bapak Ibu kalau mau tahu, teman-teman, semua yang saya pakai di cafe tadi itu, mulai dari baju, dari arloji, dari celana, dari sepatu, apalagi itu, baju, celana, sepatu, semuanya Bapak Ibu ya. Kacamata juga. Semua itu adalah hasil dari victory ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ini sebuah kebaikan, kenapa nggak diambil gitu? Supaya kita sambil nunggu open network itu kita terhibur ya, nggak sepaneng ya Bapak Ibu ya. Kan saya sudah bilang dari video-video sebelumnya ya teman-teman. Jadi victory itu Bapak Ibu, teman-teman, itu bukan sebuah perusahaan, tapi dia adalah komunitas. Cuman komunitas ini komunitas berbagi ya, komunitas seperti ekosistem juga, ekosistem berbagi atau ekosistem gotong royong ya. Dimana dia punya sistem yang sangat-sangat mensupport ekonomi kerakyatan ya, mensupport semua peserta itu bisa kesempatan dapat cuan dari kecil sampai bahkan puluhan juta, ratusan juta ke depannya gitu. Apakah ini scam ya? Kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya ya, itu perusahaan yang atau bisnis yang scam itu ya bisnis yang tiba-tiba dia menghilang ya. Biasanya itu kita depo uangnya atau kita transfer uang ke perusahaan satu, tiba-tiba perusahaannya menghilang ya, scam ya. Lalu kedua, misalnya kita bonusnya ditransfer oleh perusahaan ke akun kita, biasa kita narik ya atau withdraw, pertama-tama lancar, kedua kali lancar, tiba-tiba kita mau ngambil nggak bisa, nah itu scam juga. Nah kalau soal di victory itu scam bagaimana? Kita transfernya antar member kok, antar peserta, sama kita seperti arisan ya, kita transfer antar member. Kita ada member baru yang mau bergabung ya, terus dia ngasih dia mentransfer ke orang yang ada di posisi di tengah itu ya, minta nomor rekeningnya, udah transfer ke dia. Udah ketika suatu saat dia ada di tengah, posisi di tengah, gantian orang-orang mentransfer dia, kan gitu. Jadi berjalan terus, bergulir ya gitu Bapak Ibu, teman-teman. Kalau ini sebuah kebaikan ya, angka baiknya diambil Bapak Ibu ya, karena sedikit pun tambahan yang kita alami itu menjadi sebuah ucapan syukur kalau menurut saya sih gitu teman-teman ya. By the way, nanti kalau teman-teman tertarik untuk victory, mau nanya-nanya lagi, silakan hubungi nomor tertera ini ya, atau di bagian deskripsi ya teman-teman, supaya teman-teman bisa bertanya ke saya langsung. Oke, ini ada isu terbaru lagi. Tadi sudah saya sebutin tanggal 12 itu akan terjadi sesuatu. Apakah itu, nanti kita lihat bareng-bareng ya tentang dunia Pi Network kita ini. Yang tanggal 5 udah ya tadi disampaikan ya, bahwa tanggal 5 itu ada CEO-nya dari Stellar menyampaikan pesan yang mungkin jarang-jarang muncul ya. Ini muncul, tiba-tiba muncul gitu ya, menyampaikan pesan yang berhubungan dengan teknologi blockchain ya saat ini. Juga bicara tentang stable coin ya, dan juga digital currency. Nanti saya tunjukin videonya besok, mungkin di video selanjutnya ya, beserta terjemahannya. Oke. Mungkin sekian dulu ya teman-teman, video kali ini. Semoga ini menjadi sama-sama terus menjadi menaikkan imun, dan tetap optimis teman-teman ya. Tetap optimis, tetap semangat.
Jangan putus asa ya, karena memang semuanya berproses, jadi kita sabar aja. Oke? Jaga kesehatan, jaga hati pikiran, selalu bahagia, jaga keselamatan, dan jaga sandi frasa wallet kita. Thank you for watching, thank you untuk selalu support, like, share, and subscribe. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Bye! Aku memang bukan Casanova yang begitu mudahnya dapatkan wanita, tapi ku tak butuh itu, sebab yang ku butuh hanya satu, diri.